pasti tidak mudah melewatinya karena apa namanya, kan saya kan anak pertama ya. Jadi ibaratnya kalau perbandingan dengan adik-adik yang lain tuh yang paling lama. Dan biasanya kita kan kalau tahun baru itu seenggaknya apa, kumpul biasanya malam tahun baru kalau lagi nggak ada kerjaan. Terus ya apa, muhasabah kadang-kadang ya, main kembang api gitu-gitulah. Ya mungkin ya memang jalannya harus begitu. Jadi memang berbeda sih tahun ini di awal tahun. Setiap tahun bakalan pasti ada kumpul keluarga ya. Biasanya begitu. Kalau pas lagi nggak ada kerjaan kita pasti kumpul keluarga. Malam kedua ya. Ya tadi itu sebenarnya tahlilan juga kita kan pengennya keluarga udah baca Yasin aja deh, apa namanya, bareng-bareng, Karena kebetulan private gitu. keluarga dari luar kota juga Iya lagi pada ada di sini. kumpul. Tapi ya karena alhamdulillah tadi tetangga juga perhatian sama kita, jadi mereka juga menawarkan diri untuk ikut serta. Ya akhirnya kita alhamdulillah tadi sempat tahlilan bareng sama tidak hanya keluarga tapi juga tetangga, ada kerabat juga tadi. Ya, alhamdulillah memang ya mohon maaf jadi kalau penyambutannya agak sedikit seperti tidak siap ya, seperti tidak formal karena memang dadakan gitu. Iyalah, kalau rindu mah selalu, tapi kan ya hidup kan begitu ya. Jadi eh, ada yang pergi, ada yang ditinggalkan. Ya, memang seperti itulah hidup ya. Allah semua yang punya skenario ya kita harus terima. Suka main sama game, jadi ini banget ya. Setiap berapa sehari itu pasti ada telepon, Video game gitu, call. video call gitu. Jadi Kalau kita lagi ngumpul keluarga, which is sering banget, seminggu tuh bisa 3 kali, minimal 3 kali. Karena rumahnya deket kan. mm, Itu tuh kadang kalau kita lagi ngumpul ya Gin berduaan aja gitu sama unggangnya mm, gitu. mm. Kayak punya hidup sendiri aja gitu. Kitanya pada ngobrol, mereka Ya berdua. mereka ngobrol berduaan main apa gitu. Itu aja sih ngeliatnya. Ya dia kan masih kecil ya, belum terlalu paham, tapi dia pasti sedih lah kehilangan Unggang ya, teman baiknya lah gitu. Sana digital. Ya udah. Kan ini mengawali tahun 2026 mungkin apa seperti apa? Ya pasti tidak mudah melewatinya karena apa namanya, kan saya kan anak pertama ya. Jadi ibaratnya kalau perbandingan dengan adik-adik yang lain tuh yang paling lama. Dan biasanya kita kan kalau tahun baru itu seenggaknya apa, kumpul biasanya malam tahun baru kalau lagi nggak ada kerjaan. Terus ya apa, muhasabah kadang-kadang ya, main kembang api gitu-gitulah. Ya mungkin ya memang jalannya harus begitu. Jadi memang berbeda sih tahun ini di awal tahun. Setiap tahun bakalan pasti ada kumpul keluarga ya. Biasanya begitu. Kalau pas lagi nggak ada kerjaan kita pasti kumpul keluarga. Oke, Mas Gilang dan Kak Adis ini malam kedua ya, Malam kedua ya. Tadi ada momentum tahlilan, Mm-mm. tahlilan bersama keluarga besar. Mm. Ya. Ya tadi itu sebenarnya tahlilan juga tadi agak sedikit dadakan sebetulnya ya, karena kita kan pengennya keluarga udah baca Yasin aja deh, apa namanya, bareng-bareng, Karena kebetulan private gitu. keluarga dari luar kota juga Iya lagi pada ada di sini. kumpul. Tapi ya karena alhamdulillah tadi tetangga juga perhatian sama kita, jadi mereka juga menawarkan diri untuk ikut serta. Ya akhirnya kita alhamdulillah tadi sempat tahlilan bareng sama tidak hanya keluarga tapi juga tetangga, ada kerabat juga tadi. Ya, alhamdulillah memang ya mohon maaf jadi kalau penyambutannya agak sedikit seperti tidak siap ya, seperti tidak formal karena memang dadakan gitu. Tapi malam kedua ini mungkin udah merasa rindu dengan sesuatu. Iyalah, kalau rindu mah selalu, tapi kan ya hidup kan begitu ya. Jadi
Ada yang pergi, ada yang ditinggalkan. Ya, memang seperti itulah hidup ya. Allah semua yang punya skenario ya kita harus terima. Dia tuh suka main sama Gin. Jadi ini banget ya. Setiap berapa sehari itu pasti ada telepon Video Gin gitu, call. video call gitu. Jadi Kalau kita lagi ngumpul keluarga, which is sering banget, seminggu tuh bisa 3 kali, minimal 3 kali. Karena rumahnya deket kan. mm, Itu tuh kadang kalau kita lagi ngumpul ya Gin berduaan aja gitu sama unggangnya mm, gitu. mm. Kayak punya hidup sendiri aja gitu. Kitanya pada ngobrol, mereka Ya berdua. mereka ngobrol berduaan main apa gitu. Itu aja sih ngeliatnya. Tapi sekarang Gin gimana sih, Mas? Ya dia kan masih kecil ya, belum terlalu paham. Tapi dia pasti sedih lah kehilangan unggangnya, teman baiknya lah. Tapi kemarin pas kita jelasin dan dia juga datang lihat jenazah unggangnya, dia nangis banget. Mm, Nyariin nggak sih mungkin dari kemarin? Nyariin. Sampai Nyariin. tadi pun dia masih ngebahas gitu. Tapi kita selalu jelaskan bahwa ya Unggang sudah meninggal, Unggang Nanti kita ketemu nanti kita lagi di ketemu lagi surga, di surga, insya insya Allah. Allah. Makanya doa sama Allah, mudah-mudahan Allah bisa kumpulin kita semua lagi di surga, ketemu sama Unggang gitu. Ya dia paham. Mas Gilang sebagai anak mungkin sudah merasa membahagiakan orang tua di titik ini. Nggak tahu kalau itu. Tapi yang pasti gue selalu berusaha untuk berbuat semaksimal gue untuk bisa membuat mereka apa namanya nyaman lah gitu ya, baik secara fisik maupun spiritual gitu ya. Gue berusaha karena kalau ditanya udah membahagiakan, karena pertanyaan itu bukan ke gue sebetulnya. Dan gue yakin Tapi sih anak pasti nggak akan pernah ngerasa cukup. nggak pernah ngerasa cukup juga ngebahagiain gitu. Sementara orang tua pasti anak ngedoain aja udah cukup banget ibaratnya gitu. Jadi ya gua bokap juga bukan tipikal yang apa Demanding. demanding pengen ini itu enggak. Dia emang ngeliat anaknya di TV, kadang-kadang nggak di TV ditanya kenapa sakit apa ya gitu gitu aja, seperti orang tua pada umumnya nggak minta apa-apa. Nggak minta apa-apa banget sih. Bahkan makan di restorannya Gilang dia mau bayar. Saking ininya kan dia Apa nggak usah, ya nggak apa-apa kan ini kan bisnis kalian. Ya enggak, bisa dibayarin. ya sampai sebegitunya, maksudnya dia bukan tipikal yang ya harus ini beli ini enggak gitu. Ya dikasih dia happy, enggak juga nggak apa-apa gitu gitulah, sesantai itu beliau. Tapi mungkin dari Mas ada nggak sih pengen beliin apa gitu sama ayah tapi belum kesampaian? Nggak ada sih sejauh ini. Kita sempat mencoba untuk menawarkan beberapa hal gitu, tapi ya beliau tuh tipikal yang nggak enakan. Jadi mau diajak liburan nggak usah. Nggak Ajak usah ini nggak ini usah. ya, karena kondisi juga kan sebenarnya kan kondisi beliau udah lemah juga, jadi ya udah nggak kemana-mana kita. Tapi ya tadi balik lagi, kalau mau diratapi kayaknya itu hal yang salah. Maksudnya kalau kita mau menggali lebih dalam, kayaknya belum ngasih ini, belum ngasih itu ya. Ya gimana skenarionya Allah memang begini. Mau gimana lagi gitu. Jadi ya yang bisa kita lakuin sekarang tinggal ngedoain aja insya Allah. Itu yang membuat bokap bahagia di alam kuburnya. Nah ini tahlilan sampai di malam berapa? Sebenarnya Nggak ada nggak ada rencana ya. rencana sih. Sebenarnya malah niatnya kayak kemarin aja, terus mama dan yang lain istirahat dulu gitu. Karena kan emang kita kemarin hampir 24 jam ya nggak tidur. Terus ya itu tadi yang Gilang jelasin, emang mendadak, hari ini mendadak karena lagi ada keluarga ngumpul. Terus juga pas ketemu tetangga minta ikut, jadi tidak direncanakan sebenarnya hari ini gitu. Mas, tapi ada momen yang belum bisa dilupain nggak sih dari ayah anda atau masih Oh, banyak banget kalau mau diceritain panjang, mungkin bisa jadi satu buku kali kalau mau diceritain semua. Tapi ya pada dasarnya beliau orang baik, beliau orang yang tidak mau nyusahin anak-anaknya, beliau orang yang apa ya, kalau seneng nggak apa-apa nggak bareng, tapi kalau sedih gua ada paling depan buat kalian, itu tipikal yang begitulah. Tapi ada sifat-sifat yang Mas Gilang terapkan di sosok ayah. Ya banyak juga. Sebagai kepala keluarga kan tentunya gua tuh mencontoh beliau kan, gimana caranya bersikap, gimana caranya untuk bertindak,
menghadapi situasi seperti ini, solusinya bagaimana. Ya sedikit banyaknya pasti dari almarhum juga. Ya mudah-mudahan jadi pahala jariah untuk beliau untuk setiap perbuatan baik yang gue lakukan yang diajarkan oleh beliau. Salah satu yang paling ingat tuh kalau dulu kan zaman-zaman masih muda tuh kadang kalau lagi nyetir kemana udah nggak kuat nih, maaf ya nggak kuat, misalkan mau buang air di pinggir, itu bokap tuh selalu ngingetin tuh, cuci, bersihin, siksa kubur loh itu, oke gitu. Nah ya, jadi itu hal yang selalu diingat gitu ya. Mudah-mudahan dengan gua melakukan tidak hanya satu nasihat tersebut, tapi yang lain-lainnya juga, mudah-mudahan sih jadi pahala jariah lah. Amin. Sampai sekarang masih merasakan kehadiran ayah nggak sih? Enggak lah. Bokap udah sama Allah di dalam kubur. Ya, yang tinggal kenangannya aja. Mimpin nggak mas? Belum mimpi. Mungkin ya nggak tahu juga ya. Yang pasti kita konsisten aja dulu doain. Nggak minta apa-apa juga. Selama hidupnya dia juga nggak minta apa-apa. Nah saat inilah kita ngasih yang bikin insya Allah almarhum senang. Mungkin barang-barang peninggalan almarhum akan dikemanain? Tinggalin sini aja. Kalau lagi bisa dipakai kita pakai. Kalau lagi ini gitu. Kita bukan yang ribet juga kan. Selama bisa digunakan kita gunakan, kalau tidak bisa lagi ya disumbangkan. Insya Allah kan sedekahnya juga atas nama almarhum. Terus bilang, ini kan bapak kan ada riwayat sakit ya? Berarti Jantung, jantung. iya. Sempat ini nggak sih kasih nasihat gitu untuk misalkan jaga kesehatan? Iya, jaga kesehatan, jangan ngerokok gitu. Cuman kadang guanya masih suka bandel kalau lagi ngumpul sama teman-teman tuh masih kadang-kadang. Cuman ya tidak sebanyak dulu memang. Kalau dulu tuh gua termasuk yang ngerokok gitu. Tapi sejak sama Adis kan, karena Adis juga nggak suka. Jadi udah nggak begitu banyak. Apalagi pas pada saat kejadian pertama serangan jantung yang 3 tahun lalu itu ya. Udah itu udah benar-benar nguranginnya banget. Bahkan kalau lagi liburan ke luar tuh kita misalkan 10 hari, 20 hari, itu benar-benar nggak ngerokok. Ya nggak apa-apa gitu nggak ngerokok. Itu salah satu nasihat beliau. Terus juga apa, yang lain-lain sih nggak ada sih. Ya banyak sebenarnya, cuman kalau mau diingat-ingat sekarang mungkin bisa lupa kan. Oke, sekali lagi turut berduka cita. Terima kasih banyak, terima kasih. Maaf, nggak bisa ngasih apa-apa ini doang. Mas, ya. Iya, iya.